warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat pagi. Luar biasa. Sahabat SAE. Yang berubah. Rumah. Bisa. Pastikan. Oke, merdeka. Merdeka. Oke, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Andreas Muardi, Leptos Subagio dari Head Office Jakarta. Jadi selamat datang ya, selamat berjumpa. Sayangan kita semua, acara apa yang selalu bikin heboh, penuh keseruan. Apa nih acara apa? Jajaplix. Jaga jarak, kita tetap klik. Teman-teman, jaga jarak, kita tetap klik. Oke. Nah, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih. Saya udah lihat udah ribuan yang hadir di ruang webinar kita malam ini. Oke, dari Adaro, teman-teman Adaro. Mana suaranya teman-teman Adaro? Hai. Teman-teman dari Adaro Tutupan? Hai. Ada 100 orang lebih. Nah, berikutnya dari Lati. Hai. Ya. Tuan Lati hadir. Binungan. Mantap. Binungan? IPR? Hadir di sini PR. IBP mana IBP suaranya IBP? IBP. Lanjut SDC, Angsana SDC, mana SDC? Oh, Jos Merdeka, STJ Merdeka. STJ. BRC, mana BRC? BRC, Pak. BRC. Ya maklum ya, lidah Solo ya, dimaklumi aja ya Mbak ya. BRC, mana BRC takut keselio tadi. BRC. Hadir. Oke, yang terakhir dan biasanya paling heboh. Head Office Jakarta, mana suaranya? Oke, ya. Ini saya lihat banyak ada beberapa ibu-ibu juga ini yang datang ini dari keluarga paguyuban ya, Buma Family dan saya sapa dulu. Mana suaranya ibu-ibu? Be Family, Be Friends. Oke. Oh, telat. Ulangi lagi. Be Family, Be Friends. Nah, karena Jajaplix kita kali ini momennya pas sekali dengan tanggal yang keramat ya buat bangsa Indonesia. Tanggal berapa ini teman-teman ya? Apa ini peristiwa apa yang menjadi keramat kita malam ini? Gajian, Pak. Belum, masih 11 hari lagi. Kerek bendera, Pak. Ya, dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Makanya kayaknya asik sekali ya malam ini kalau kita ngulik lebih dalam sambil ngobrolin secara asik tentang tema-tema mengenai kemerdekaan. Jadi sesuai judulnya ya, Miners Merdeka Finansial. Saya yakin ini teman-teman yang hadir udah bertanya-tanya ini. Apa sih ngambil tema mengenai miners merdeka finansial? Merdeka finansial itu kayak apa sih bentuknya? Apakah habis gajian bebas mau beli apa, pentol atau apa segala macam ya kan? Kan terserah kita kan gitu, atau bagaimana gambarannya seperti apa detailnya kan gitu. Nah, untuk menjawab penasarannya teman-teman, pertanyaan teman-teman mengenai tema dan judul kita malam ini, ya bersama kita sudah saya undang ini jauh-jauh dari Sumatera ini tadi kita undang dari Sumatera, Ibu Mbak ya, Mbak atau Ibu tadi namanya ya saya lupa tadi pas perkenalan. Ya coba nanti saya panggil Mbak aja dulu ya, Mbak Sylvia Dila. Nah, beliau ini adalah seorang miners ya, tambang sejati seperti kita semuanya ya guys. Jadi yang sejak tahun 2007
itu udah 2007 ke sekarang itu udah 14 tahun yang lalu, udah malang melintang di dunia tambang, tembaga, emas, batu bara seperti kita. Jadi mulai dari Sumatera, Kalimantan sudah dijelajahi beliau. Bahkan sejak 2014 yang lalu, beliau sudah dipercaya menjadi memegang jabatan tertinggi di operasional tambang, yakni sebagai KTT. Bahkan sampai dengan saat ini beliau menjabat sebagai KTT di Duta Anggada Group. Nah, selain sebagai sebagai KTT, beliau ini juga aktif sekali di media sosial ya, Instagram, ada di TikTok ya. Saya yakin teman-teman ini Bu Maner Jajablik ini sering sekali main TikTok ya. Nah, beliau ini juga aktif sekali di TikTok membagikan konten-konten terkait dengan finansial. Nah, untuk itu tidak perlu panjang lebar dan agar segera terjawab kepenasaran teman-teman semuanya terkait dengan tema dan judul malam hari ini, kita akan berikan kesempatan lebih lanjut kepada Mbak Sylvia Della untuk menyampaikan dan berkenalan. Monggo, silakan Mbak Sylvia. Luar biasa penyambutannya, Pak. Halo semua, salam tambang. Salam tambang. Salam tambang. Kita jawab apa? Mau apa dong? Cuan. Salam ya, cuan. salam tambang, Bu. Oke. Salam cuan. Semangat pagi dulu nih. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, tadi kan perkenalannya udah sama Pak Andreas. Jadi saya singkatin aja ya. Pokoknya saya itu sama kayak teman-teman, sama-sama orang yang masih bekerja, bukan influencer yang kayak kebanyakan mungkin teman-teman lihat di TikTok atau di Instagram gitu loh. Saya juga adalah pekerja tambang juga gitu loh. Mungkin ringkasnya beginilah, sekitar berapa belas tahun yang lalu itu saya adalah pekerja tambang biasa yang benar-benar nggak ngerti apa itu nabung, apa itu investasi gitu loh. Nah, jadi kalau kita ngelihat nih, kebanyakan orang tambang kan cari duitnya di tambang, ngabisin duitnya pas cuti. Buat apa? Buat self reward kan, buat diri sendiri gitu loh. Bahkan saat cuti, buat senang-senang, benar Pak. Bahkan saat cuti itu gaji langsung ludes, bisa bangkrut dengan seketika gitu Pak. Nah, merdeka banget gitu Mbak ya. Jadi boro-boro punya tabungan atau dana darurat untuk investasi aja nggak ada dana gitu loh. Itu terjadi pada saya 12 tahun, sekitar 14 tahun yang lalu lah. Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Teman-teman nih, kayaknya yang layar monitornya dimatiin adalah orang yang sama kayak saya nih. Ya, siapa mungkin bisa tunjuk jari teman-teman ini nggak usah malu-malu loh ya. Kayaknya hampir semua kita ini. Jadi kan kalau kebanyakan kita tuh kan wishlist-nya banyak nih, Pak Andreas. Wishlist-nya banyak, pengennya retire young, pengennya retire rich, pengennya pensiun muda, pengennya pensiun kaya, benar kan? Betul. Padahal mati sebenarnya nanti kan itu. mati masuk surga. Nah, padahal kalau kita kerja di tambang kan cuma butuh skill, kita juga butuh yang namanya tenaga ekstra. Karena pekerjaan kita bukan pekerjaan yang cuma duduk di depan komputer aja gitu loh. Pasti ada banyak pekerjaan lapangan. Artinya kan nggak mungkin kita sampai tua masih kerja hanya yang namanya demi gaji. Benar kan? Betul. Betul. Ya, kayaknya sih. Betul. Ya, jaringan saya merah barusan, Pak. Sorry, Pak. Halo? Ya, lanjut, Bu. Mbak. Clear, Pak, suaranya? Oh, clear, bening. Oh ya. Bening. Jadi semenjak itu saya mulai mikirin nih gimana sih cara ngatur keuangan supaya saya pengen financial freedom di hari tua gitu loh. Gimana sih ngatur keuangan yang benar gitu loh. Supaya kita bisa merdeka secara finansial dan menyiapkan hari tua kita gitu loh. Karena kan kita kerja di tambang ada masa pensiunnya kan Pak. Nggak mungkin sampai umur 60 masih nungguin eksa, itu nggak mungkin gitu. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya Pak, biar nggak. Oh, udah penasaran ini Mbak Sylvia, saya juga termasuk salah satunya ini. Ini kelihatan Pak, share screen-nya? Belum. Belum kelihatan. Oke, bentar.
Udah masuk sekarang. Oke. Jadi sesuai judulnya tadi itu kan minor yang merdeka secara finansial gitu loh. Jadi kalau ngomongin merdeka itu kan luas ya Pak, luas gitu loh. Merdeka itu kan nggak cuma ngomongin freedom yang independen tapi gitu loh, yang nggak bergantung dengan satu income gitu loh. Nanti di end of presentasi ini kita akan tahu bagaimana sih cara supaya kita dapat multi stream income supaya kita bisa namanya independen secara finansial. Saya langsung masuk aja ya Pak. Jadi tahun 2019, masih taruhlah 2 tahun yang lalu itu, ada survei yang berjudul Future of Money, itu yang memaparkan bahwa 44% kaum milenial ini hanya 44% yang mengembangkan dananya sekali atau 2 kali dalam setahun. Kalau kita ngomongin milenial itu kan rentang umurnya yang kelahiran tahun 95 sampai sekarang nih, sorry, dari tahun 95 sampai 1980 gitu loh. Kalau dari audiens kita tuh rentang umurnya berapa sekarang nih? 95 pas. Oh, berarti masuk milenial ya, masuk milenial. Nah, artinya Ada kolonial hanya saya. kolonial. Artinya hanya 44 orang, Pak. 44% orang yang bisa memanage keuangannya gitu loh. Jangan sampai kita adalah bagian dari 56 orang yang nggak bisa, 56% orang yang nggak bisa manage keuangan. Lanjut ya. Sekarang kita ngomongin sebenarnya apa sih indikator kalau kita tuh sebenarnya punya masalah keuangan apa enggak gitu. Yang pertama, gaya hidup mahal. Gaya hidup mahal karena kebanyakan suka traveling atau suka hobi jajan-jajan kuliner. Tadi Pak Andreas sempat bahas tuh, jajannya boba, jajannya apa Pak? Seblak ya, pentol ya. Terus suka berpakaian yang mahal. Belum lagi kebiasaannya yang kayak sekarang kekinian nih kopi-kopi nih Pak. Ada kopi-kopi ini itulah ya kan. Janji-janji nih, janji-janji palsunya Pak Andreas mungkin judul kopinya ya kan. Nah itu menuntut kita untuk ngeluarin duit yang nggak sedikit. Padahal sebenarnya kalau kita nggak ngikutin tren, itu nggak dosa kok gitu loh. Lanjut ya, itu poin pertama. Poin kedua, mereka tuh disebut impulsif atau konsumtif. Nggak bisa lihat barang-barang branded, maunya beli. Apalagi kalau misalnya kalau kita jalan ke mall nih, untung PPKM nih Pak, mall lagi ditutup ya. Kalau nggak PPKM, jalan ke mall pas lagi cuti, turun misalnya Balikpapan, masuk ke mall, liatin Zara diskon, H&M diskon, pengennya beli gitu loh. Padahal sebenarnya kan pengendalian diri, butuh nggak sih kita beli ini barang gitu. Terus yang ketiga, ada indikatornya itu mudah berhutang. Ini mah kebanyakan sekarang Pak, apalagi kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu ditambang walaupun kita bedaknya pakai debu batu bara, tapi kan kita juga butuh skincare Pak. Nah skincare-nya kebanyakan itu mahal. Skincare yang kita beli itu kebanyakan mahal. Nah, saat mereka nggak punya cash in hand atau duit yang mereka punya, mereka itu akan gunain kartu kredit. Atau sekarang yang lagi tren nih, ada Shopee Pay Later. Kayaknya Agil pakai nggak Shopee Pay Later nih? GoPay aja, Kak. Oh, GoPay, iya. Nah, padahal kalau kita berhutang, itu bikin kesehatan keuangan kita itu jadi jelek gitu loh. Itu tadi indikatornya ya. Nah, dari 3 ini sebenarnya kita termasuk nggak nih? Kalau kita termasuk, berarti kita punya masalah keuangan gitu. Kita lanjut ya. Nah, pada dasarnya berhutang itu kan sebenarnya kita minjam duit dari diri kita sendiri, tapi di masa depan. Ilustrasinya gini, misalnya saya mau beli iPhone terbaru, harganya mungkin 22 juta. Terus saya cicil 18 bulan. Artinya saya minjem duit ke diri saya sendiri di 18 bulan ke depan. Emang nggak kasihan sama diri sendiri? Gitu. Lanjut ya Pak. Lanjut. Loh, Pak. Lanjut, seru-seru ini lanjut. Lanjut. Terus kita ngomongin soal prioritas keuangan. Ini nih caranya nih. Kenapa? Karena kebanyakan saya lihat teman-teman kita ya, apalagi ibu-ibu yang punya keranjang Shopee itu 99 plus. Kalau di Tokopedia emang cuma maksimal 20 kan? Nah, sekarang coba buka keranjang Shopee-nya masing-masing, 99 plus nggak? Belum JDID. Belum JDID.
Notifikasi TikTok Kak yang 99 plus. Oh, sombong. Lagi sombong. Iya, jadi gini. Yang 99 plus. Apa-apa? Apa, Nove? Orderan, amin. Asik. Ya, orderannya Bu Nah. Nove. Jadi itu kalau misalnya kita ngomongin prioritas keuangan, mau belanja itu sebenarnya ya, ini bisa dipakai, dibagi jadi 4 prioritas. Jadi misalnya gini, hitung dulu, dia itu penting apa mendesak? Penting dan mendesak. Kalau penting mendesak, silakan belanjain. Tapi kalau dia penting, tapi nggak mendesak, rencanain aja. Terus kalau dia tidak penting, tapi dia mendesak, tunda aja. Tapi kalau dia tidak penting dan tidak mendesak, nggak usah beli, benar-benar nggak usah beli, delete dari 99 plus tadi. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini nih. Kalau penting mendesak itu kayak makan, rumah tempat tinggal, atau kita misalnya nyewa nih, ngontrak, ya otomatis itu kan penting dan mendesak. Harus bayar dong, ya kan? Terus penting tapi tidak mendesak, kayak baju kerja yang pantas dan formal. Sedangkan kita kalau ditambah kan ada uniform. Penting nggak sih kita beli nih H&M nih bagus nih, gitu. Penting nggak sih kita beli? Gitu. Penting, tapi dia nggak mendesak. Artinya tadi balik lagi, kalau dia penting tapi tidak mendesak, cukup rencanain aja. Terus yang ketiga, nggak penting tapi mendesak. Misalnya sekarang lagi ada Flip Samsung, ya kan? Flip Samsung 3 yang promo nih Pak. Oh iya, yang lagi viral tuh. Agil udah lihat kayaknya nih. Udah diincer ya Gil? Udah dong, produk Korea wajib. Ya. Nah, misalnya Samsung Flip 3 itu hari ini doang nih promonya, diskonnya sampai 90% lagi. Artinya kalau kita beli besok, kan kita nggak bisa beli lagi, Pak. Diskonnya cuma berlaku hari ini, gitu loh. Sedangkan itu adalah masuk ke bagian yang tidak penting, mendesak, karena mendesaknya diskonnya cuma berlaku 1 hari. Kalau dia tidak penting dan mendesak, masuknya apa? Masuknya tunda, kan? Tunda, gitu loh. Apalagi kalau ternyata belinya pakai kartu kredit lagi. Balik lagi tadi itu, Pak, ke 3 kriteria kalau kita tuh sebenarnya punya masalah keuangan apa enggak gitu. Dan yang terakhir, ini tidak penting dan tidak mendesak. Dia harus dibuangkan dari list. Apa aja? Ini yang kalau yang suka main game online mungkin pengen top up nih, beli voucher, top up. Ya kan nggak penting-penting banget. Terus jajan-jajan boba, Pak. Ya kayaknya juga nggak penting-penting juga gitu loh. Boba sekarang sama air mineral, saya pikir lebih bagus air mineral sih, karena lebih sehat. Sesekali boleh. Bukan nggak boleh sama sekali ya. Karena belanja yang tepat itu adalah membeli barang-barang yang memang benar-benar kita butuh gitu. Lanjut Pak, semakin disulitin kayaknya. Makin pengen ngulik Lanjut. dalam ini. Lanjut ya. Terus ini ada tips anti boros dari Robert Kiyosaki yang udah pernah baca bukunya, mungkin pasti tahu nih. Kita lihat dulu ya videonya. Kalau video tadi soundnya kedengaran nggak Pak? Sound kedengaran tapi lumayan bagus. Oke, kita putar ya. Butuh diulang lagi nggak videonya? Cukup ya? Cukup. Cukup. Jadi kalau Robert Kiyosaki tadi jelasin, semakin banyak keuangan atau uang yang kita dapat, baik itu dari gaji atau dari usaha kita atau dari bisnis, biasanya itu bikin pengeluaran itu lebih gede. Jadi kayak grafik itu sama gitu loh Pak. Padahal yang bikin kita kaya itu bukan pendapatan, tapi aset. Gitu. Nanti kita akan bahas mengenai benar nggak sih kalau kita nggak punya utang itu nggak punya aset. Itu kan filosofi umum tuh. Kalau nggak punya utang nggak punya aset. Kalau nggak KPR nggak punya rumah gitu kan. Kita lanjut Pak. Nah ini dia nih. Katanya tidak punya utang itu tidak punya aset. Sekarang kita pilah dulu. Benar nggak sih cara kita berhutang selama ini nih? Ini termasuk produktif atau utang konsumtif gitu loh. Jadi kita harus telusuri dulu nih, yang kita utangin selama ini nih Pak, sebenarnya itu memberi impact bagus nggak sih ke diri kita gitu loh. Jadi kalau utang itu definisinya ada 2 ya Pak. Itu yang pertama namanya utang produktif.
Utangnya itu bertujuan untuk mendapatkan manfaat keuangan. Jadi misalnya buat modal kerja, modal usaha, atau membeli rumah atau apartemen yang kemudian disewain lagi gitu loh. Kayak contohnya gini, saya beli apartemen dengan cicilan 10 tahun, 5 juta per bulan. Terus saya sewain ke Airbnb misalnya, atau Travelio dengan saya terima setiap bulannya 2,5 juta. Artinya setiap bulan saya bantu nyicil nih. Ya kan? Itu namanya utang produktif. Bukan utang konsumtif gitu loh. Atau beli mobil buat ke kantor. Beda dengan beli mobil buat kita pakai untuk taksi online. Nah, kalau mobil yang kita beli untuk taksi online itu namanya utang produktif gitu loh. Karena kalau utang produktif itu dia bisa bantu kita untuk melunasi utang itu, Pak. Gitu loh. Jadi ada potensi pendapatan masuk itu ya. Benar. Ya, Terus utang produktif ini biasanya terencana. Jadi misalnya kayak saya tadi bilang, saya nyicil 10 tahun. Setelah 10 tahun saya dapat terima passive income dari sewa rumah, kontrakan atau apartemen yang saya sewain gitu loh. Jadi saya tahu nih waktu pengembaliannya itu on time-nya itu tanggal berapa, tahun berapa gitu. Jadi kan kita punya plan. Mungkin ada anak-anak planning di sini main plan. Nah, biasanya merencanain tambang, sekarang coba merencanain keuangan sendiri. Berbeda dengan utang konsumtif. Kalau utang konsumtif itu lebih kayak untuk kebutuhan konsumtif, Pak. Jadi dia nggak ada nilai positifnya untuk si peminjam. Kemudian utangnya ini biasa untuk membeli sesuatu yang tidak mendesak dan tidak terlalu penting. Tadi kan kita ingat tuh, yang tidak penting dan tidak mendesak itu apa aja sih gitu. Terus contohnya apa aja? Contohnya liburan ke luar negeri, pengen beli iPhone 12 nih, gadget teranyar, pengen beli Rolex. Padahal kan sebenarnya kalau kita pakai Rolex ditambang juga nggak pakai. Sama aja pakai jam tangan harga Casio saya yang harga 500.000 beli di Tanah Abang itu ya waktunya sama aja Mbak Sylvia ya. Iya itu fungsinya kan sama. Casio abal-abal ini Mbak Agil. QQ Pak, QQ. Terus misalnya gini, kalau utang konsumtif itu biasanya tuh sebenarnya barang-barang itu kita masih punya nih barang-barang yang sama dan masih berfungsi gitu loh. Tapi karena kita nggak bisa ngendaliin diri, nggak bisa membedakan prioritas keuangan yang 4 kategori tadi, akhirnya kita beli nih, ngutang pula ya kan. Sedangkan utang-utang konsumtif ini adalah utang-utang untuk barang yang kalau kita beli dia turun harga. Beda kayak mobil. Mobil itu memang turun harga. Kita beli tahun misalnya 2018 kita beli harga 200 juta. 2021 kita jual mungkin 150 juta. Turun 40% kan turunnya, 50 juta turunnya. Tapi dari penurunan harga itu tertutup dengan cicilan yang dibantu bayar oleh taksi online yang kita jalanin tadi gitu. Kebayang ya Pak, ilustrasinya seperti itu. Buat teman-teman kalau mau TikTok nanya boleh. Ya. Kalau mau ini sambil disimpan dulu pertanyaannya bisa di chat, nggak apa-apa loh ya, jangan malu-malu loh ya. Nanti sambil dibacain juga nanti pas di tengah-tengah pertanyaannya. Lanjut, monggo Mbak Sylvia. Iya. Terus kita harus bedain apa yang namanya gaya hidup, apa yang namanya kebutuhan hidup, ya kan? Gaya hidup itu apa? Makan di mall, Pak. Kalau kebutuhan biaya hidup itu ya masak gitu loh. Terus gaya hidup lain apa? Outfit branded. Maunya yang mahal gitu, maunya yang pakai LV gitu. Padahal sebenarnya biaya hidup itu adalah pakaian yang nyaman. Apalagi kayak tadi, kita kan kerja di tambang, kita dikasih seragam. Bahkan setiap ada acara kantor, kita kadang dikasih kaos malah ya kan Pak? Ya. Nah itu bisa kita pakai kok. Boleh punya misalnya, saya pengen punya batik sekitar berapa untuk kalau ada kondangan. Boleh-boleh aja. Tapi tujuannya itu kan untuk biaya hidup, bukan untuk gaya hidup. Terus tadi yang kopi-kopi kekinian atau boba atau seblak itu namanya gaya hidup. Yang biaya hidup itu ya air mineral. Terus ada lagi yang dibilang, oh pengen liburan ke mana gitu. Mungkin kalau di Kalimantan apa ya Pak yang bagus tuh, yang deket Kaltara. Derawan. Nah, Derawan. Derawan, bener. Liburannya itu buat show off di IG nih. Posting, selfie, ya kan. Padahal sebenarnya kita tuh liburan fungsinya buat apa? Buat refreshing kan. Wajar kok kita orang tambang pasti jenuh kan kerja di tambang. Nggak ada salahnya liburan gitu loh. Tapi liburanlah untuk yang benar-benar untuk refreshing gitu loh. Lebih ke kesehatan mental sih menurut saya Pak. Lanjut.
Nah, terus sekarang kita bedain apa yang namanya tabungan sama dana darurat. Mungkin teman-teman sekarang nih punya tabungan banyak, udah mulai investasi. Tapi tahu nggak sih sebenarnya dalam keuangan itu kita butuh yang namanya dana darurat. Jadi kalau misalnya kalau dana darurat itu fungsinya untuk sesuatu yang kondisinya emergensi, darurat gitu loh. Tapi kalau tabungan itu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kayak pengen beli tadi si iPhone 12, ya nabung gitu loh. Itu fungsinya begitu. Atau pengen liburan atau pengen nikah misalnya nih, Mbak Agil nih kayaknya mau nikah di bulan depan. Enggak ya, salah saya ya. Terus buat DP rumah atau beli mobil atau naik haji itu biasanya dari tabungan. Nah, berbeda halnya dengan dana darurat, Pak. Ini kayak kita nih ngomongin kita karyawan ya. Karyawan sekali-kali nggak tahu, Pak, misalnya proyek kita tutup. Kayak kejadian kemarin saya lihat tuh rame banget di TikTok ya, Pama. Ya kan? Ya. Gimana nasib teman-teman? Oke lah, mereka punya apa namanya dan duit pesangon dari kantor. Betul. Tapi apakah pesangon itu cukup untuk mereka bertahan hidup sampai mereka dapat proyek baru atau bekerja di tempat baru atau memulai usaha gitu loh. Kalau ternyata nilai pesangonnya nggak cukup untuk biaya hidup dan nggak cukup juga untuk memulai usaha, gimana gitu. Makanya penting harus punya dua. Pertama tabungan, yang kedua dana darurat. Itu fungsinya itu yang kayak tadi PHK. Terus misalnya biaya medis tidak terduga. Misalnya kalau kita kerja di tambang kan kita di cover nih sama perusahaan. Oh iya, semua di cover gitu, 100% gitu. Tapi kalau kita itu kerja sakit terus, Pak, itu perusahaan nggak akan cover. Setahu saya, perusahaan tidak akan cover kalau sakit lebih dari 6 bulan. Itu ada di regulasi, mungkin beda-beda perusahaan, beda PP-nya ya. Betul, betul. Ya. Iya. Terus kita nggak punya dana darurat. Terus tabungan juga udah mulai ludes gitu loh. Amit-amit kalau misalnya ternyata kita kena penyakit yang kayak cancer gitu loh. Ada yang bilang kan bisa di cover sama BPJS. Iya, BPJS bisa cover, tapi tidak semua obat itu, ya tidak semua obat itu bisa di cover oleh BPJS. Terus misalnya rumah atau kontrakan kita atau apartemen kita harus di-maintain gitu loh. Entah yang bocor lah, entah perabotan rusak lah. Otomatis kan kita harus punya dana darurat untuk itu. Atau misalnya ada info keluarga kemalangan. Ternyata itu nggak di-cover sama kantor karena bukan waktunya roster. Kalau roster pasti di-cover tiket PP. Tapi nggak waktunya roster gitu loh. Artinya harus punya dana darurat untuk itu. Kalau yang single, yang belum menikah, itu wajib punya 6 kali dari pengeluaran. Bukan penghasilan bulanan ya, tapi pengeluaran. Jadi masing-masing kita itu pasti udah tahu nih, 1 bulan saya ngabisin misalnya sekitar 10 juta misalnya. Udah termasuk cicilan saya. Artinya kalau masih sendiri, bujangan ya 6 kali pengeluaran. Itu wajib. Kalau sudah menikah, punya anak, artinya harus punya 12 kali pengeluaran. Terus ditempatinnya kemana? Tempatin kalau misalnya nggak tahu reksadana atau nggak mau invest gitu. Tempatin ke instrumen yang liquid. Apa aja? Reksadana bisa, emas fisik bisa. Kalau misalnya Mbak, saya repot kalau emas fisik saya bolak-balik site gitu. Ya udah coba buka tabungan emas. Ini sekarang Pegadaian punya rekening emas atau yang aplikasi lain juga bisa, itu online. Bikin aja tabungan emas, nanti itu langsung dikonversi. Misalnya bulan ini saya nabung emas 1 juta. Bulan depan lagi misalnya lagi nggak ada duit nih, cuma bisa 500, ya udah 500-nya langsung konversi jadi emas. Emas dengan harga saat itu gitu loh. Karena emas itu adalah satu-satunya instrumen yang bisa melawan inflasi. Beda halnya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang main saham, kripto. Kemarin kan sekitar berapa bulan yang lalu kita berdarah-darah nih, portonya pasti ya merah semua gitu loh. Nah, salah satunya memang harus diversifikasi investasi. Itu nggak cuma ke saham atau kripto, cobalah ke investasi yang stabil yaitu seperti emas gitu. Jadi yang lanjut, Pak. Kenapa? Sylvia tadi ya, yang liquid ya. Liquid, Pak, liquid. Liquid itu maksudnya gampang dicairkan. Jual beli dicairkan gitu ya. Gampang dicairkan. Jadi kalau misalnya emas fisik, ibu-ibu suka nih. Mbak, saya nggak suka emas batangan, logam mulia. Saya maunya yang kalung, gelang. Boleh.
Karena Ya. di situ tepat ya, kalau misalnya namanya perempuan ya Pak, kan Betul. sukanya ya sampai ada yang bilang berlian itu sahabatnya wanita gitu. Nah, berarti karena memang perempuan tuh suka sesuatu yang indah gitu. Ya boleh beli aja emas, gelang, cincin gitu. Gitu. Lanjut. Ya. Lanjut, kita sekarang ngomongin gimana cara ngatur keuangan berdasarkan budget 50, 30, 10, 10. Nah, 50 itu adalah untuk biaya hidup, 30-nya itu adalah untuk hutang, 10-nya itu adalah untuk investasi dan tabungan, 10-nya lagi itu untuk dana hibah dan save reward. Jadi artinya sebenarnya kita kerja mati-matian, kerja di tambang, nggak ada kata nggak boleh memberi save reward untuk diri sendiri. Boleh, asal dibudgetkan. Terus sesuai nggak sama penghasilan kita memberi save reward ke diri sendiri gitu loh. Ini videonya saya putar ya Pak. Cara mengatur keuangan rumah tangga dengan prinsip 50, 30, 10, 10. Yang pertama, pos biaya hidup. Besarnya 50% dari pendapatan. Katakanlah pendapatan sebuah keluarga sebesar 4 juta rupiah. Maka kebutuhan maksimum untuk pos biaya hidup itu sekitar 2 juta rupiah. Pos ini digunakan untuk biaya makan, belanja bulanan, transportasi, pulsa, biaya listrik, dan air. Yang kedua, pos tagihan. Yang besarnya 30% dari pendapatan. Pos ini digunakan untuk tagihan, cicilan, ataupun BPJS. Di mana cicilan itu tidak boleh melebihi 30% dari pendapatan kalau tidak ingin keuangan terganggu. Pos yang ketiga yaitu pos dana investasi dan tabungan. Besarnya sekitar 10%. Demi ke depan ya harus keras kepala untuk untuk hal yang satu ini. Sedangkan yang terakhir, sisanya 10% digunakan untuk pos dana sosial. Jadi seperti uang arisan, sampai kado untuk pernikahan teman masuknya ke sini. Jika ada kebutuhan mendadak di luar pos-pos tersebut di atas, pos ini paling mungkin diutak-atik. Untuk merealisasikan, dibutuhkan komitmen yang kuat, disiplin, dan kesabaran untuk menjalankannya. Best practice-nya begitu Pak, cara mengatur budgeting. Karena gini, kebanyakan orang bisa ngebudget, tapi nggak bisa mengevaluasi dan tidak bisa strict dengan budget yang dia bikin gitu loh. Jadi kesalahan biasanya saat kita budgeting itu adalah, kita udah budget nih, 1 bulan saya akan ngeluarin cicilan segini, biaya hidup saya gini, terus saya mau investasi segini, komit nih. Tapi begitu mereka ngeluarin pengeluaran, itu nggak pernah dicatat. Akhirnya di akhir bulan, nggak ada evaluasi antara planning sama aktualisasi. Artinya kalau tidak ada evaluasi antara planning dan aktualisasi, terus kita mau bulan depannya mau nambah atau mengurangi budget, kan jadi nggak tahu gitu. Makanya harus dicatat, kalau mau budgeting itu harus catat. Bikin budgetnya dulu, terus catat, baru akhir bulan kita evaluasi. Setelah hasil evaluasi, kita bisa tahu nih, bulan depan itu ternyata biaya hidup saya itu nggak nyampe 50%. Artinya 5%-nya bisa saya tambahin ke investasi. Atau misalnya ternyata biaya orang tua saya atau masuk ke dana hibah tadi lebih besar dari 10%. Saya harus neken biaya hidup saya supaya budgetnya tetap gitu loh. Jadi kita nggak over budget gitu. Dan tetap bisa nabung serta investasi setiap bulan. Gitu. Lanjut, ini yang terakhir. Ini nanti Excel-nya saya akan kasih ya Pak. Excel-nya akan saya kasih buat teman-teman. Ya. Jadi ini adalah kalkulator dana pensiun. Kalkulator dana pensiun itu ini saya pakai untuk bukan ke diri sendiri karena ini saya pakai sendiri gitu loh. Saya harus ngumpulin dana segini banyak kalau nanti saya pensiun. Supaya dana segini banyak terkumpul, saya tuh harus nabung berapa sih gitu loh. Atau saya harus investasi itu berapa sih? Jadi ini saya contohin aja ya Pak. Di usia sekarang misalnya 30 tahun. Terus saya pengen pensiun dari tambang, misalnya 55 tahun. Terus ternyata setelah dicek tabungan saya, dari bonus kah, dari mana kah, dari usaha sampingan kah, atau dari dropshipping saya kah, misalnya teman-teman udah ada yang belajar dropshipping mungkin, sudah ada yang jadi reseller mungkin, punya toko online gitu. Ternyata punya tabungan misalnya 100 juta. Nah, di saat usia pensiun 55 tahun, pengennya itu kan kita udah bisa dapat gambaran nih, sebulan itu saya biaya hidup saya itu berapa gitu loh. Nah ini saya nyontohin sekarang misalnya 10 juta pengeluaran saya di usia 55 tahun sampai saya misalnya estimasi meninggal usia 70 lah gitu loh Pak. Artinya pengeluaran yang bikin
tetap settle walaupun sudah pensiun, sudah tidak bekerja dan tidak punya penghasilan sama sekali. Ini tidak punya penghasilan sama sekali ya Pak hitungannya. Beda kalau misalnya sudah punya usaha yang sudah berjalan. Nah, dari situ kita akan nanti ikutin ini rumus yang inflasi, tingkat return, imbal balik investasi ini tergantung teman-teman nanti investasinya di mana. Kalau misalnya reksadana imbal baliknya cuma 7%, Mbak, ya udah diganti. 12%-nya diganti 7%. Terus nilai rata-rata inflasi tahunan ini saya pakai yang global aja ya 5%. Terus saat saya sudah pensiun, ternyata tingkat return itu berubah jadi 6%. Misalnya kondisi global mungkin menurun jadi 6% gitu. Nah, dari rumus itu nanti teman-teman tuh cukup isi umur berapa, pengen pensiunnya berapa, punya tabungan sekarang itu berapa, dan pengen saat pensiun itu biaya hidupnya habisnya berapa sih sebulan gitu loh. Nah, dari kalkulator itu nanti akan keluar nih estimasi dana pensiun yang kita butuhin saat pensiun supaya bisa membiayai hidup dari usia 55 sampai isdet gitu loh, Pak. Pak Sylvia, sorry. Ya. Ini saya baca-baca kok nggak ada list hutangnya ya Mbak ya? Apa sudah termasuk di jumlah simpanan itu? Iya. Jadi gini Pak. Jadi gini, kalau list hutang Baca-baca itu kok nggak ada hutangnya. enggak. Jadi misalnya gini, kan kalau di usia 55 sampai 70 kan kita nyebutin biaya hidup itu sudah global. Jadi 1 bulan biasanya Bapak ngabisin duit berapa sih kalau ini kan kita udah punya gambaran nih Pak. Nanti saya pensiun, anak 3 udah selesai kuliah semua. Umur 55 misalnya anak masih SMA, artinya biaya hidup saya tuh mungkin jadi 15 juta atau 20 juta gitu loh Pak. Oke. Nah, termasuk di dalam itu ada misalnya ternyata cicilan KPR saya belum kelar tuh di usia 55. Tambahin di situ, Pak. Jadi mungkin nilainya jadi 18 juta gitu loh. Oke. Berarti sudah termasuk biaya hidupnya itu ya, Mbak? Iya, semua pengeluaran 1 bulan. Semua pengeluaran 1 bulan, Pak. Bu, nanya Bu. Boleh. Jumlah simpanan di sini itu apakah sama dengan jumlah maksudnya termasuk dengan dana darurat yang kita punya juga nggak? Iya, termasuk. Oh. Termasuk. Jadi misalnya gini, sekarang kan punya KPR nih. KPR udah berjalan 7 tahun, sisa 3 tahun. Nilai KPR itu kalau misalnya dilikuidkan, nilai rumah kita dilikuidkan, kalau memang ada rencana jual ya, dilikuidkan, itu misalnya 1M. Ibu udah nyicil misalnya 7 tahun. Dan berarti artinya kan cicilannya berkurang dan punya nilai plus dari nilai ekonomisnya. Iya, nilai ekonomisnya berapa? Jadi 1M dikurang sisa utang kita di bank 700 juta, nilainya 300 juta. 300 juta itu masuk ke dalam simpanan ini, Bu. Gitu. Thank you, Bu. Iya. Pertanyaannya yang sangat bagus nih Mbak Depi. Mbak Depi. Iya, jadi dari estimasi pensiun tadi, kalau kita masukkan ke rumus itu kan berarti kan 55 dikurang 30 berarti 25 tahun. Kita punya waktu hanya 25 tahun untuk ngumpulin dana pensiun 6,7 miliar. Berat loh, berat. Nah, gimana caranya gitu loh. Artinya nilai tadi itu dikurangi dengan dikalikan dengan nilai investasi. Hasil investasi kita kan tadi rata-rata 12% nih per tahun. Kalau kita nginvest ya Pak, misalnya di saham 12%. Artinya sekarang setiap bulan harus investasi dananya 3 juta supaya pas di usia 55 terkumpullah duit 6,7 miliar untuk mengcover biaya hidup kita selama kita pensiun dan tidak berpenghasilan. Gitu. Ini nanti bentuknya Excel, saya akan kirim ke Agil apa ke Claudi ya? Boleh, nanti salah satu dari kita, Mbak. Boleh. Nanti biar bisa di-share. Iya, kalau jadi biar bisa dikutak-katik sesuai dengan hitungan. Kutak-katik. Iya, benar. Tahu pengen biaya hidupnya berapa atau tabungannya berapa M gitu kan gitu ya. Betul, Pak. Nah, terus ini kita sekarang ngomongin inflasi. Dari lagu ini, lagu yang akan saya putar nanti, kita akan tahu nih apa sebenarnya inflasi gitu loh. Saya putar ya, Pak. Monggo, silakan.
Jadi tahun 90-an kita beli bakso sesuai lagunya nih Pak. Zaman dulu lagunya Melisa nih yang nyanyi nih kalau nggak salah. Harganya Lagunya 200. Melisa tadi ya. Iya, Pak. Ya, siap. 200 perak tahun 90. Sekarang kita beli bakso di Kalimantan mungkin 20.000 kali ya. Di Sumatera masih ada sih Pak 10 ribuan, 15.000. Gitu. Artinya kalau misalnya di tahun 90 nih, Bapak Ibu nyimpen duit 1 juta. 1 juta kalau dibagi bakso paling cuma berapa mangkok. Kalau dibagi tahun sekarang harga bakso 20.000, artinya kan nilainya benar-benar turun gitu. Dari situ kita bisa tahu inflasi. Jadi jangan pernah kalau misalnya terima bonus atau kelebihan gaji, misalnya setiap bulan ternyata gajinya sisa nih, investasiin. Kenapa? Karena dengan menginvestasikan uang kita, artinya uang itu akan bekerja buat kita gitu loh. Lanjut ya. Ya. Nah, terus ini. Banyak nih pertanyaan. Ini pertanyaan paling sering nih, Pak. Ya. Pengen investasi, tapi nggak tahu investasinya apa yang cocok. Bingung. Terus Mau investasi bingung, apa yang Pak. aman gitu Mbak ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu, saya tuh punya waktu luang, saya bisa lihat ini tiap hari, bisa lihat Shopee tiap hari. Kenapa nggak saya coba belajar saham? Kan saya juga bisa ngasilin saham, cuan dari saham gitu. Tapi dicek dulu, apakah investasi yang dipilih itu sudah sesuai sama profil resiko kita gitu loh. Caranya gimana buat ngeceknya? Tinggal googling, semua ada di googling sekarang Pak. Caranya gimana? Caranya cukup browsing, ketik nanti di Google, kalkulator profil resiko. Ada ya. Google aja kalkulator profil resiko. Nanti ada pertanyaan, isi sesuai dengan karakternya kita gitu loh. Misalnya pertanyaannya gini, kamu tuh lebih suka yang investasi yang punya resiko tinggi, yang lebih menantang atau enggak? Gitu. Pertanyaannya berbau-bau investasi sih Pak. Setelah selesai diisi pertanyaannya, pertanyaan cuma A, B, C kok. Bisa dipilih A, B, C gitu. Paling juga pertanyaan cuma 20 biji doang. Selesai isi kalkulator profil risiko, nanti keluar hasilnya. Hasilnya kayak gini contohnya nih. Ternyata hasilnya konservatif. Misalnya Bapak Ibu tuh hasilnya ternyata konservatif. Jadi kalau konservatif itu cocoknya untuk orang-orang yang menyukai instrumen stabil. Jadi nggak suka itu fluktuasi kayak saham. Oh, apa sekarang tuh yang lagi rame binomo, forex, kripto gitu loh. Ya, Nah, trading gitu. forex. ATG. ATG. Agung. SmartX, ATG. TKO. Yoi. TKO. Iya. Nah, jadi misalnya kalau kita masuknya hasilnya adalah konservatif, artinya kita investasinya nggak cocok ke saham. Contohnya apa yang cocok? Ya, investlah di tanah, deposito, surat utang negara. Surat utang negara itu obligasi. Kalau obligasi itu bisa Ori ya, dengan obligasi nilai retail. ori. Iya, bisa dengan nilai 1 juta bisa. Kalau tanah misalnya, saya nggak berani mending tanah aja. Tanah kan barang Tuhan, kan ada yang bilang gitu, emas dan tanah itu barang Tuhan, harganya pasti akan naik terus gitu. Ya udah invest tanah. Nggak punya duitnya full sekarang, ya udah investnya nyicil. Banyak kok orang jual tanah kaplian yang bisa dicicil, tapi dicek lagi surat-suratnya udah lengkap apa belum gitu. Terus kalau yang kedua, misalnya ternyata hasilnya Bapak Ibu itu keluarnya moderat gitu misalnya. Jadi moderat ini tuh nanggung-nanggung gitu loh Pak. Kalau apa ya, kalau kita ngomongin alat berat tuh alat berat banci gitu loh Pak, salah pasang gitu. Jadi dia tuh nggak konservatif, nggak matching ya. Jadi dia tuh nggak konservatif dan nggak juga dia agresif gitu loh. Jadi kadang dia tuh agak setengah-setengah nanggung. Kalau masuk ke saham kan jadi investor mendadak karena portonya merah. Tapi yel-yelnya dia trader gitu loh. Trader scalper. Yel-yelnya trader gitu. Makanya itu biasanya nih orang-orang moderat. Moderat itu cocoknya apa ya? Obligasi. Obligasinya obligasi swasta. Terus ada reksadana yang cocok untuk mereka, itu reksadana campuran. Campuran itu kayak gini nih, kalau reksadana yang murni itu sama kayak deposito sebenarnya. Jadi misalnya kalau investasinya deposito dan reksadana berbeda itu kayak gini. Ada satu orang punya duit 1 juta. Deposito ke bank dikasih bunga sama bank cuma 4%. Ya kan?
1.000.000 4%. Terus datang konglomerat nih Pak, konglomerat datang ke bank, ke BCA, blek si duit 10M. Terus bank langsung kasih, saya bisa kasih bunga deposito kamu 7%. Jadi lebih besar kan yang konglomerat dengan nominalnya 10M. Itu adalah manajer reksadana. Itu adalah manajer reksadana. Jadi manajer reksadana itu mengumpulkan duit 1 juta dari retail yang kecil. Diputar sama dia gitu, Mbak. Kita ini untuk kumpul satu menjadi gelondongan besar dan dia masukkan ke obligasi dapetin 7%. Makanya reksadana itu nilainya lebih tinggi dari deposito. Kalau deposito bunganya cuma 4%, reksadana tetap atau reksadana pasar uang itu nilainya lebih tinggi, biasanya 6-7%. Kalau reksadana campuran ya, kalau reksadana campuran itu biasanya 50%-nya di-split ke deposito, setengahnya lagi di-split ke saham. Saham yang mereka pilih sendiri. Bukan kita yang milih. Kalau kita beli saham kan kita yang milih. Saya mau beli CA, saya mau beli Unilever. Tapi kalau reksadana saham itu manajer investasi yang pilih. Saham-sahamnya apa aja yang akan dia beli dengan duit yang kita setorkan ke manajer investasi. Terus ada yang nanya, tapi reksadana itu duit nanti hilang nggak? Gitu. Investasi bodong nggak? Enggak. Selama kita pilih dari yang sudah under OJK. Siapa aja sih sekuritas yang ada under OJK? Tinggal buka aja. Bisa buka Bapepti, bisa buka OJK, nanti akan kelihatan list-list yang di blacklist, sekuritas yang di blacklist oleh OJK. Kalau saya sih lebih pilih biasanya aplikasi yang dari banknya langsung. Jadi misalnya BCA kan punya BCA Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Mandiri Sekuritas, atau sekarang yang lagi user friendly namanya Bibit dan Ajaib. Itu bagus. Itu bagus. Mbak Sylvia, sorry sebelum Mbak saya memotong. Nah, terkait dengan reksadana campuran tadi ya, meskipun kemarin ada heboh itu Mbak ya, duitnya nasabah berapa M itu dilarikan salah satu manajer keuangan di bank, saya nggak mau sebut namanya itu ya. Itu juga padahal di naungan banknya juga langsung kan Mbak ya. Nah, itu seperti apa itu Mbak? Tetap dikembalikan kan Pak? Karena kan itu oknum, bukan banknya yang diituin kan bukan banknya yang ditutup, itu oknumnya kan Pak. Nah makanya si manajer investasi reksadana dia nggak bisa megang dana titipan kita itu dalam rekeningnya, dia nggak bisa masuknya itu ke rekeningnya bank gitu loh. Gitu. Yang sekarang itu yang banyak adalah manajer investasi bodong yang kita transfer tip dana, nanti dia yang kelola. Ternyata bukan ke rekening perusahaan, tapi melainkan ke rekening pribadi dari manajernya itu dengan alasan transfer saya dulu Bu, nanti saya bisa langsung masukin ke perusahaan saya. Iya. Better jangan begitu deh. Mending jalanin sendiri duitmu gitu loh. Karena itu keringat sendiri, usahain sendiri. Mulai belajar lah, misalnya bingung, saya nggak tahu aplikasinya gimana. Tutorial di YouTube banyak, bisa belajar aplikasi Bibit, Ajaib, apalagi tuh banyak banget sekarang aplikasi. Pelajari, terus dia under OJK apa enggak, terus cari mentor. Kalau misalnya di tambang kita ada yang udah ngerti-ngerti reksadana, saham, diskusi aja gitu lah. Karena kalau kita investasi tanpa mentor tuh susah Pak. Gitu. Oke, yang terakhir ini yang teman-teman yang udah mulai investasi di kripto, forex, saham. Nah, oke. Ya. Masuknya itu ke profil risiko agresif. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memang suka ngejar peningkatan nilai buat investasi. Kalau mereka ngelihat saham merah, mereka happy kok Pak. Nggak sedih gitu. Tapi kalau kita bukan mental agresif, bukan mental profil risiko agresif, kita liatin porto merah itu langsung stres itu, bisa nggak makan, bisa nggak tidur gitu loh. Langsung megap-megap ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya mental profil risiko agresif, mereka biasanya ngelihat kayak contoh nih Unilever lagi turun. Harganya dulu biasanya 8.000, 6.000. Tahu-tahu sekarang juga 4.000, udah 4.200.
mereka malah ngambil ini peluang untuk menambah lagi ke portonya mereka gitu lah. Jadi menurut mereka harga turun itu adalah kesempatan emas, momentum untuk investasi. Itu adalah mereka-mereka yang menurut saya sih gila Pak, berani gitu loh. Nggak semua investor sih begitu. Gitu. Oke, terus sekarang kita ngomongin finalnya. Merdeka secara finansial, ya kan? Nah. Jadi dari tadi Mbak Sylvia, sebelum lanjut ini tadi kan kita ngomong dari bahasan itu sebenarnya gimana? Ya. Sebenarnya gimana Pak? ya ini tadi barusan kita ngomongin profil risiko terkait pilihan investasi yang bisa kita ambil ya, Mbak Sylvia. Nah, Ya. ini tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan ini. Kayaknya pertanyaan yang sejenis ya dari Boleh. Pak Mabruri. Yang pertama, investasi properti dan tanah atau sawah dan kebun apakah menguntungkan? Terus berikutnya yang dari Mas Justus ini, kalau investasi yang aman untuk miners apa ya? Kalau P2P lending sama saham gimana? Itu. Jadi pilihannya ini kira-kira seperti apa nih, Mbak Sylvia? Ya. Jadi kalau yang investasi properti tadi ya, investasi properti, saham, terus ada sawah, terus apa? Oh ini properti aja ya, properti, tanah, sawah, kebun, ya kan? Ya. Sekarang agrobisnis itu lagi gila-gilaan. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang belajar ekspor. Ada nggak ikut kelas belajar ekspor di Telegram atau di TikTok mungkin? Belum, Mbak. Belum ada ya. Ya. Jadi gini, ternyata industri agribisnis Indonesia itu lagi dilirik dunia banget gitu. Jadi investasi properti ini sawah tadi cocok untuk orang yang profil risikonya adalah konservatif dan moderat, ya kan? Terus ada lagi yang dibilang gini Pak, kita tuh harus diversifikasi investasi. Jangan invest duitnya semua cuma di saham, jangan invest duitnya semuanya cuma di properti. Tapi kalau nggak berani saham, ambillah yang benar-benar yakin. Misalnya saya cuma reksadana pasar uang karena stabil. Terus saya ambil tanah sama emas. Jangan pernah investasi dengan satu bidang aja gitu loh. Itu namanya diversifikasi. Kenapa? Kalau satunya anjlok, kita masih punya beberapa diversifikasi investasi gitu. Terus saham gimana sama P2P lending ya Pak? Ya. P2P lending itu sama sebenarnya konsepnya dengan obligasi. Hampir sama dengan obligasi. Jadi kita beli ke bank-bank yang sudah bank sekuritas. Sama dengan saham. Tapi kalau saham itu ada dua caranya investasinya. Yang pertama dengan reksadana saham, yang kedua dengan membeli saham sendiri. Pilih sendiri, analisa sendiri, investasi sendiri. Deg-degan sendiri juga, mumet sendiri gitu ya Mbak ya? Terus kalau saham itu ada dua jenisnya. Mau jadi, kenapa Pak? Ya, jadi kalau beli sendiri itu kan juga mumetnya juga sendiri, deg-degannya juga sendiri. Iya, jangan pernah beli saham itu dengan pom-poman orang gitu. Misalnya ada orang nih, konten kreator, influencer gitu, atau artis deh yang suka ngepom-pom. Terus, beli ini nih, ini akan naik gitu loh. Jangan pernah beli hanya dengan pom-poman orang, tapi analisa sendiri. Jadi pilihannya dua kalau saham, mau jadi trader atau mau jadi investor. Ini beda nih Pak. Kalau mau jadi trader, ini harian sifatnya, harian, mingguan, jam-jaman, beli jual. Tapi kalau harus ngototin layar depan terus Mbak ya. Benar. Tapi kalau jadi investor ya kita itu jangka panjang, bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Terus kalau kita trader, kita trading saham itu yang mesti dilihat itu chart. Jadi chart teknikal, analisa teknikal. Tapi kalau kita investor biasanya yang kita lihat adalah laporan keuangan. Beda nih. Kalau kita beli trader, kita beli saham. Kalau kita investor, kita beli perusahaan. Jadi yang kita beli itu pertumbuhan perusahaannya. Kalau saham yang kita beli adalah gain-nya. Selisih jual dan beli. Itu. Terjawab ya Pak? Tambah. Gimana cara investasi? Ya. Gimana cara investasi? Yang pertama, investasi yang paling penting itu adalah leher ke atas. Pak siapa ya? Pak Agus Tantio. Leher ke atas, Pak. Jadi Pak Agus, yang pertama kali kita investasi adalah leher ke atas. Kita belajar dulu, Pak.
Kalau tadi kita udah tahu profil risiko, otomatis Bapak udah ngecek kan kalkulator Aku loh profil bisa risiko. meeting, makanya aku sampai bingung. Kondisi Astaga. Leher ke Siap, atas itu Bu. maksudnya Mungkin kita investasi ilmu gitu ya, Mbak Sylvia Betul, ya. Pak. Jadi Oh, saya kira dipelajari tadi dulu. investasi skincare atau apa gitu. Iya. Kita pinterin dulu, Eyelash kita gitu ya. belajar, kita kursus kayak gitu ya berarti Iya, ya. leher ke atas itu webinar, kursus, baca buku. oh berarti Ya. bisa baca buku sama mungkin Ikut webinar, mentor Pak. juga ya, Bu? Iya, Pak, cari mentor, Pak. Kalau kita sendiri gitu ya? susah ya, Pak. Kalau saya sih belajar dari YouTube. Kalau misalnya pengen Bapak nanti lihat-lihat di YouTube, pengen belajar. Oh gitu ya. Kan Bapak udah tahu nih profil risiko Bapak apa. Ternyata Bapak masuknya ke konservatif atau masuknya agresif. Nah, kalau misalnya Bapak Ya. masuknya agresif, pengen belajar saham kan? Belajar saham, follow, ini saya betul. rekomen satu orang yang jago banget. Itu nggak ada pom-poman, benar-benar murni cuma edukasi tentang saham. Namanya Rian Gilbert. Ya. Nanti lihat di YouTube. Ya. Iya. Riannya pakai Y. Iya. Iya. Nah, itu Pak. Dia tuh kalau edukasi itu benar-benar nggak ada lah, maksudnya yang pom-pom, oh beli ini, enggak. Dia benar-benar ngajarin kita dari nol gimana cara membaca chart, gimana cara buka akun sekuritas juga diajarin gitu loh. Oh, gitu ya. Ya nantilah coba ya, Mbak. Iya, HK Doit ya, Doit. Siapa yang punya saham Doit nih? Saya punya. Doit sekarang harga berapa, Pak? Aduh, udah ini tak biarin banyak-banyak tumbuh dulu, Mbak. Terakhir harganya berapa ya? 400-an berapa itu ya? Iya, tuh. 700. Betul. 700 ya? 700 ya? Iya, itu ada Dimas Prio. Betul sekali, Kak. Banyak yang terjun ke dunia saham. Iya, waktu zaman pandemi awal, zaman COVID awal, namanya apa ya? Investor pandemi kalau nggak salah tuh. Mereka terjun ke saham, tapi nggak punya basic ilmu saham. Jadi hanya ngandalin Telegram, pom-pom Telegram, nggak bisa baca chart. Terus yang paling malesnya itu kalau misalnya pertanyaannya gini, bagusnya hari ini beli saham apa ya? Gitu, Pak. Karena mereka nggak analisa, atau dia nanya, kira-kira saham ini bisa naik sampai harga berapa ya? Berarti artinya kan memang benar-benar nggak tahu gimana estimasi atau memforecast satu saham ke depannya gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa ke tahap itu, jangan coba terjun dulu gitu loh. Tapi belajar dulu, padetin dulu nih ilmunya, gimana cara baca chart, gimana pakai misalnya indikator MACD atau yang standar nih ya Pak, MACD, stokastik, terus atau moving average gitu loh. Itu bisa dipakai buat yang pemula-pemula untuk main ke saham. Kalau kita ngomongin saham akan panjang loh durasinya nanti Pak. Investasi saham di aplikasi Santara, apakah pernah investasi di sana? Nggak pernah. Saya investasi tadi saham pakai aplikasi dari bank, sekuritas bank, yang menurut saya sangat aman. Itu. Saya pernah pakai Dewan, Dana Reksawan, saya pernah pakai Mirai. Mirai itu lebih murah. Mirai itu lebih murah. Terus sekarang ada yang ajaib, itu lebih murah lagi. Karena nggak perlu setoran tuh cukup 0 rupiah bisa udah bisa punya akun. Ini biasanya saya kasih ini buat teman-teman adik-adik kelas kita nih Pak, yang masih kuliah, anak-anak minor yang masih kuliah, tapi pengen mulai investasi. Karena umur mereka udah cukup, karena sudah punya KTP, pengen berinvestasi, ya silahkan. Coba pakai aplikasi ajaib, terus fee-nya lebih kecil. Jadi fee jual dan fee beli dari aplikasi ajaib ini juga lebih kecil dari bank-bank sekuritas besar. No endorse ya Pak, ini kebetulan karena saya pakai jadi saya tahu. Gitu. Apa tadi Mbak Silvia, nanti boleh disampaikan nanti di share ya. Apa tuh? Yang dipakai aplikasi bank apa itu tadi Pak? Tadi Sinarmas Sekuritas bisa, BCA bisa, Mandiri bisa, Dana Reksawan atau Dewan bisa, Mirai bisa, atau yang user friendly yang anak-anak sekarang milenial ini paling suka pakai, namanya Ajaib. Ya, murah, meriah, dan user friendly. Bisa langsung dari handphone juga. Siap. Ya, oke. Terus ini
ending dari presentasi ya, mungkin masih 2 atau 3 slide lagi. Merdeka finansial. Jadi sebenarnya supaya kita bisa merdeka finansial itu yang harus kita lakuin adalah apa? Kita harus punya multi stream of income. Artinya apa? Kita harus punya pendapatan lebih dari satu sumber. Jadi nggak bisa ngomongin kita cuma gaji bonus, nggak bisa. Sekarang udah harus, karena kan tadi targetnya gede. Targetnya umur 5 mau dapat duit 6,7 miliar. Dan harus investasi 3,5 juta per bulan. Ya kan? Kalau cuma dari ngandalin gaji, nggak akan cukup. Kita harus mulai mikirin mencari penghasilan dari satu sumber. Tapi bingung misalnya, wah saya nggak tahu mau buka usaha apa, saya nggak punya ini. Sebenarnya yang paling gampang itu adalah gali ke passion kita sendiri. Saya contohin ke diri sendiri ya Pak. Saya suka video editing karena kebetulan saya basic adalah orang engineering yang biasa main dengan software. Saya desain awalnya saya adalah main plan gitu loh. Saya suka video editing, saya suka ngutak-ngatik video, akhirnya saya mencoba untuk bikin konten di YouTube. Ternyata ngasilin duit, ya kan. Terus saya suka interior. Ini saya contohin aja. Saya suka interior. Akhirnya saya belajar software untuk desain grafis, desain interior. Pakai SketchUp. Ternyata bisa ngasilin duit gitu loh. Jadi untuk mendapatkan multi stream of income itu adalah menggali ke diri kita sendiri. Kita tuh passionnya di mana sih gitu loh. Misalnya kayak ibu-ibu saya tuh suka banget skincare gitu. Daripada beli, kenapa nggak jadi reseller? Kita bisa nutupin biaya kos untuk kita beli skincare kita sendiri. Gitu. Atau misalnya, Mbak saya tuh suka fashion. Kenapa nggak coba produksi baju sendiri? Brand produksi baju sendiri. Belilah misalnya ke pabrik di Bandung. Terus jual lagi. Tapi sesuai dengan desain yang kita suka. Gitu. Jadi untuk mendapatkan multi stream of income itu, nggak cuma dengan satu gaji, tapi harus mulai mikir, kita tuh harus punya penghasilan lebih dari satu. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya full waktunya, 20 jam bahkan satu hari untuk kerja di tambang. Gitu. Kadang tidur itu cuma 4 jam, Bu. Gitu. Tapi saya punya rumah, saya punya kontrakan. Jadikan itu passive income. Jadikan itu income keduanya kita dengan cara sewain. Gitu. Terus kalau misalnya untuk mendapatkan merdeka finansial tadi kan artinya kita harus menaikkan penghasilan. Yang pertama dengan multi stream of income. Yang kedua, ini sorry saya nggak ngajarin ya Pak ya. Pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Bisa dengan kita nego ke user kita. Tapi kalau nggak bisa nego ke user kita, harga batu bara lagi tinggi-tingginya, silakan cari peluang baru yang memberi benefit dan gaji lebih besar. Yang ketiga, investasikan tabungan. Jadi tadi tuh duit ditabung. Jangan diparkir, tapi diinvestasiin gitu. Karena kalau duit diparkir, itu sama aja kayak beli mobil cuma ditaruh di garasi. Tapi kalau beli mobil di taksi online gitu, pasti jadi duit balik kan ke kita. Gitu. Sama kayak halnya tabungan yang cuma diparkir itu nggak akan memberi impact apapun ke kita. Malah tergerus dengan inflasi, kayak abang tukang bakso tadi ya. Terus yang keempat, mulai bisnis. Kayak tadi kita cerita, misalnya passionnya apa? Passionnya fashion, ya udah buka bisnis fashion. Terus sewakan kamar atau properti. Mungkin ada teman-teman pernah baca satu buku tentang bagaimana dia mendapatkan income dengan menyewakan rumahnya. Jadi misalnya gini, dia masih bujangan, punya kamar 4 dalam satu rumah. Akhirnya dia ngekos di rumah dia sendiri. Bahasanya dia ngekos di rumah dia sendiri. Kenapa? Rumahnya itu dijadiin kos-kosan dan dia jadi bapak kosnya. Gitu. Supaya apa? Supaya mengurangi biaya KPR-nya dia. Ya selama kalau misalnya berani buang gengsi ya Pak. Buang gengsi, turunin gaya hidup gitu loh. Bukan standar hidup ya. Turunin gaya hidup, buang gengsi. Berani ambil momentum untuk investasi atau bisnis. Pasti yang namanya merdeka finansial itu bisa terjadi. Terus fokusnya kemana nih harusnya kita fokusnya? Fokusnya itu ke ketat budget. Tadi kan kita ngomongin budget tuh di tengah-tengah, budget 50, 30, 10, 10 gitu. Kalau sudah bikin budget, ketatlah dengan budget yang kita udah bikin.
Terus kalau misalnya mau belanja online, pakailah aplikasi yang dengan cashback. Karena cashback itu lumayan kok gitu loh. 10-15% loh kita berkurang biaya ongkir gratis, terus kita dapat cashback gitu loh. Terus yang ketiga, jangan pernah punya utang lebih dari 30% kalau nggak mau keuangan terganggu atau tidak sehat. Yang keempat, harus komit nabung. Jadi kalau bulan ini nabung, bulan depan nggak nabung, ya itu nggak komit gitu loh. Karena kan tadi kita udah budget, 10%-nya harus ditabung atau diinvestasi. Karena kita nggak kuat sama budget, artinya nggak komit sama nabung. Gitu. Yang terakhir, stop lah upgrade. Kalau misalnya masih punya handphonenya masih bisa buat WA, buat kirim email, buat telepon, selama fungsinya masih bisa. Pakailah itu, nggak usah upgrade dulu. Kecuali benar-benar butuh. Kalau misalnya, tapi Bu, saya dengan handphone iPhone 12, saya berkembang. Karena saya fotografi, semuanya pakai iPhone 12. Masih bisa diterima alasan itu. Tapi kalau cuma buat gengsi, jangan pernah beli sesuatu atau mengupgrade gadget cuma karena gengsi. Gitu. Dan yang terakhir, tujuan dari investasi. Tujuan dari investasi itu kan sebenarnya mewujudkan kebebasan finansial di hari tua. Jadi kalau misalnya menabung, contoh nabung saham nih ya. Kalau nabung saham itu kan harus sejak dini. Ada yang bilang, aduh saya udah telat nih, umur saya 35, saya udah 40 baru sadar investasi. Enggak. Orang itu punya waktu yang sama. Kalau pemilik Tokopedia bilang gitu, semua orang punya waktu yang sama, 24 jam setiap hari. Kita diberi waktu yang sama. Tapi kenapa pencapaian orang lain itu berbeda? Gitu loh. Kan waktunya sama, modalnya juga sama. Gitu. Gitu. Dan ini yang terakhir dari Robert Kiyosaki. Buat penutup ya, teman-teman. Mindset miskin itu adalah orang yang sering beralasan untuk berinvestasi. Karena ngerasa investasi itu adalah berisiko. Tapi kalau kita sudah punya mindset kaya, justru kita berpikir kalau tidak melek keuangan, itu lebih berisiko. Oke, Pak Andreas. Demikian penjelasannya, presentasinya. Teman-teman ada pertanyaan boleh, monggo. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Sylvia atas pemaparan serta penyampaian materinya mengenai merdeka ini ya, merdeka secara finansial itu ya. Dan memang beberapa poin yang disampaikan tadi valid ya, khususnya buat saya. Kalau nggak tahu pada teman-teman yang lain semoga tidak ya. Contohnya kayak gaya hidup, contohnya kayak nggak bisa masih sering ngopi di janji Joni atau janji apa itu kan janji palsu. Kan. Ya, saya ngerasa saya banget itu tadi ya Mbak ya, dan mungkin bisa jadi yang lain gitu juga, termasuk dan tidak terbatas pada mengenai apa dan bagaimana kita mengelola keuangan kita, mengelola mencari model-model investasi yang bisa kita pakai, termasuk dan tidak terbatas tadi yang disampaikan Mbak Sylvia, mengukur atau menghitung profil risikonya, serta tadi apa tadi bahasa Inggrisnya tadi multi stream apa tadi Mbak? Of income. Oh, multi stream of sumber income. Bahasa Inggris saya, bahasa Inggris Solo ini jadi agak ini Mbak, agak belepotan ya itu. Nah itu multi stream income tadi ya, multi stream of income tadi. Sekarang lebih satu. Nah ini kan, dari situ ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi ya. Ini saya bacakan ini yang dari Mas Andri. Kalau menurut Mbak, semacam binomo dan kerabatnya itu termasuk investasi atau bukan, Mbak Sylvia? Bukan. Monggo. Bukan. Kenapa bukan? Karena dia tidak ada yang kita beli sebenarnya. Jadi binomo itu adalah memprediksi, sama dengan gambling. Binomo itu adalah memprediksi harga dari nilai uang. Jadi kita mempredik dia naik, dia turun gitu. Sama dengan forex, tapi forex kan gede investasinya. Kalau binomo kan kecil. Jadi sebenarnya kalau binomo ini sebenarnya hanya predik. Ini gambling. Kasarnya ini judi. Ada yang bilang, oh iya itu judi karena nggak analisa. Kalau analisa pasti nggak judi. Enggak.
itu judi, itu gambling karena tidak ada yang kita beli. Beda sama saham. Saham kita beli emiten, itu investasi. Kalau kripto, ada yang bilang kripto itu nggak investasi. Sekarang kripto jadi investasi. Kenapa? Ternyata duit dari Bitcoin itu dikembangkan untuk bisnis-bisnis di dunia. Doge itu katanya pertama bukan investasi, itu cuma harga yang dimain-mainin gitu. Tapi sekarang Doge buka publish kemana jalan semua dana yang kita investasiin di Doge. Jadi sekarang kripto menjadi investasi. Binomo enggak, karena itu predik harga dari kurs. Lanjut Pak. Hancur Ya, dengan Binomo. oke. Ya. Binomo dan kerabatnya. Itu berarti termasuk kayak SmartX segala macam atau bedanya dengan Forex itu apa ini Mbak ya? Kalau Forex itu ini Pak, kalau Forex itu kan nilainya jelas. Yang kita beli itu adalah mata uangnya. Ya kan? Kalau di Binomo kita mempredik, nggak punya apa-apa gitu loh, nggak punya apa-apa. Nggak ada, maksudnya kalau misalnya kalau saham kita punya porto, kita punya tuh kalau misalnya sahamnya banyak nanti Bapak diundang di EuroPS. Tapi di Binomo kalau mereka lagi EuroPS, boro-boro kita diundang, ya kan? Iya, iya. Berarti clear ya ini ya, berarti pertanyaan dari Mas Andri ini Binomo ini bukan investasi ya, berarti mesti Bukan investasi. dihindari Mbak ya. Lanjut dulu. Ya, lanjut. Kak Sylvia dari Mas Axel ini, kalau kita ngelihat jumlah investor yang ada di IHSG secara capital in out dari luar kan sangat impact terhadap stock market kita. Ini saya rasa yang jangka pendek sering kita namakan risiko karena fluktuatif. Menurut Kak Sylvia, tips apa nih supaya kita semua yang akan belajar investasi itu mature terhadap investasi kita? Balik lagi, kalau misalnya tadi siapa namanya Pak Axel ya, Axel itu trading saham atau investasi saham. Kalau sebagai investor saham, ini adalah peluang, momentum untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau kamu adalah trading di saham, otomatis harus benar-benar liatin terus yang namanya asing masuk, asing keluar. Karena Indonesia itu duitnya benar-benar bertumbuh sama asing. Kalau trader harus benar-benar lihat. Kalau kita misalnya pakai pakai aplikasi apa? TradingView. Axel pakai aplikasi apa? TradingView. Kalau saya Ajaib sih. Oh, Kalau saya Ajaib. Ajaib enggak. Ya. Saya invest. Sifatnya invest. Cuman yang jadi concern adalah bagaimana supaya ketika kita melihat capital in dan capital out daripada emiten yang kita beli, itu kita bisa matcher bahwa kita bisa percaya diri terhadap emiten yang kita beli ataupun saham yang kita beli, sehingga mungkin 5-10 tahun ke depan itu kita bisa yakin pertumbuhannya seenggaknya ngalahin pertumbuhan IHSG lah gitu. Iya, jadi kalau misalnya investor pasti udah hafal banget dengan yang namanya laporan keuangan. Utang. Ini kayak contoh nih, saya nyebutin, boleh nggak nih nyebutin emitennya Pak, buat contoh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya? Waskita. Kita ngomongin Waskita. Ya, Waskita contohnya. Waskita adalah waktu pertama kali dia dapetin semua proyek tol Sumatera. Semua mulai dari trader, investor masuk. Ternyata di tengah perjalanan pandemi, Indonesia sendiri nggak sanggup untuk melanjutkan tol Sumatera. Artinya yang punya proyek seperti Waskita, otomatis nggak punya lagi dong pendapatan. Ada pendapatannya, cuma bukan seperti yang diyel-yelkan waktu pertama kali mereka dapat proyek Sumatera. Sedangkan dia sudah menarik hutang dari luar negeri. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Jadi kita bisa lihat nanti laporan keuangan, utangnya berapa, untuk proyek jangka panjangnya apa. Axel nanti mungkin bisa lihat itu ya Axel ya. Utangnya berapa, proyek jangka panjangnya apa, terus dia revenue-nya setiap tahun berapa, gitu loh. Supaya kita bisa predik kita akan invest apa enggak nih dengan satu emiten ini untuk jangka waktu 5 tahun. Itu dengan laporan keuangan. Ada satu lagi caranya investasi saham dengan menggunakan chart.
Memang ini nggak umum, tapi saya lakuin juga gitu loh. Saya menggunakan nanti Axel buka chart, misalnya contohnya Sido. Kita kasih contoh. Ambil waktunya itu weekly. Jangan ambil daily ya, karena kita orang investor, kita investing, kita bukan trading, jadi ambilnya waktunya weekly. Kemudian pilih indikator moving average 100 dengan moving average 200. Apakah 100 dan 200 berjajar terus begini dari mulai dia masuk ke bursa? Kalau iya, invest lah. Jadi saya sebutin ada 2, ini nggak pom-pom ya, tapi ini based on chart, nanti bisa lihat. Ada 2 emiten yang begini bentuknya. Yang pertama adalah Sido, yang kedua adalah BBCA. Nanti silakan lihat chartnya masing-masing. Lihat perkembangannya dalam 10 tahun. Ini kita di luar ngomongin laporan keuangan ya, hanya murni chart analisa teknikal. Pakai moving average, 100 dan 200. Apakah saham ini layak diinvestasikan berdasarkan analisa teknikal? Dengan waktunya itu weekly ambilnya. Gitu. Kalau tadi untuk laporan keuangan yang mesti dilihat, tadi udah jelas ya Excel ya. Harus lihat revenue-nya, harus lihat proyek jangka panjangnya, harus lihat utangnya dia berapa, baru kita secure untuk invest jangka panjang gitu loh. Lanjut Pak, kalau investasi. Jawab ya, Mas Axel ya. Terima kasih Kak. Siap. Oke. Sama-sama Axel. Lanjut berikutnya, kalau investasi di usaha teman masuk ke tipe investasi apa? Investasi apa? Memang beberapa kita investasinya masih ini ya, Mbak Sylvia. Konvensional. Konvensional, jadi belum saham atau belum Iya. masuk manajemen investasi besar lainnya kan gitu. Iya. Nah, Iya. contohnya seperti ini kira-kira apa ini, Mbak? Ya. Mbak Titis, tadi saya sempat jelasin kan, kalau sebelum kita buka usaha atau kita suntik dana ke investasi atau ke usaha, harus punya dulu yang 6 tadi, 6 kali pengeluaran untuk yang bujangan. Jadi Mbak harus punya dana darurat dulu, baru sisanya itu investasikan, atau kalau invest ke usaha teman itu bukan investasi, tapi kita usaha. Kita kan itu kalau sama teman tuh kayak apa ya, kayak Bill Kingdom gitu loh. Kita bikin kerajaan bisnis sendiri kan kalau sama teman gitu loh. Jadi itu bukan investasi. Tapi harus transparan. Jadi misalnya gini, Mbak punya modal 50%. Si orangnya itu teman Mbak punya modal 50%. Bagi keuntungan itu harus 50%. Tapi karena dia yang operatingin, dia harus digaji. Ini adalah sistem bagi hasil kalau buka usaha tandem sama teman. Jadi berapa modal masing-masing itu dicatat. Jadi kayak dulu nih saya pernah coba bisnis catering untuk tambang, Pak. Itu 10 orang. 10 orang dan kita punya saham beda-beda. Ada yang 10%, 20%, ada yang 30%, ada 15% gitu. Penghasilan mereka berdasarkan nilai saham yang mereka punya. Tapi si penggeraknya, si operatingnya itu akan digaji masuk ke dalam kos biaya usaha, masuk biaya produksi gitu. Jadi kalau misalnya investasi di usaha teman, masuk investasi enggak? Ya enggak. Tapi itu Bill Kingdom, itu Mbak usaha berarti gitu loh. Tapi harus transparan gitu sih. Kalau bisa hitam di atas putih ya, kalau mau bisnis bareng gitu. Ya. Jadi mesti ini kadang-kadang sama teman itu saling percaya aja ini ya Mbak Sylvia ya. Jadi nggak memperhitungkan aspek risikonya nanti. Kadang saling percaya aja. Jadi ujung-ujungnya duitnya hilang, pertemanannya rusakan gitu biasanya. Iya. Sylvia ya. Jadi bukan masuk investasi tapi build kingdom tadi Mbak ya. Build empire, bangun kerajaan bisnis ya kan. Jadi sultan baru nanti ya. Sultan baru. Ya, bagus loh kalau udah belajar bisnis kayak begini mah. Ada bibit-bibit entrepreneur, Pak. Ya. Oke. Lanjut. Terjawab ini ya, Mas Titis Widiatno. Selanjutnya. Oh, itu Mas ya, bukan Mbak ya? Nah, nih, saya nggak tahu, Mas atau ini Mas sepertinya, Mas Titis. Ya. Selanjutnya dari Mas Sugianto, investasi kebun gimana Mbak Sylvia? Beli lahan, kita tanamin duren atau sawit gitu. Iya, tadi kan udah dijawab. Agribisnis itu lagi gila-gilaan. Nih contohnya ya. Mungkin teman-teman lihat di Kalimantan banyak sawit kan? Sampah sawit itu apa? Lidi kan? Lidi dari sawit. Pasti pernah lihat dong.
Lidi Iya. sawit itu kalau dijadiin sapu lidi, diekspor itu dicari banget, Pak. Mau Eropa, mau Amerika, kita bisa ekspor. Kita ekspor itu gitu loh. Padahal di kita itu adalah sampah gitu loh. Biasanya kan kalau orang sawit kan dipotong-potong tuh daunnya Pak untuk peremajaan kan. Terus akhirnya dibuang aja. Di kita sampah gitu loh. Tapi kalau diekspor ke Eropa atau Amerika itu jadi duit. Jadi kalau misalnya masuk ke agribisnis, belajar juga yang namanya ekspor. Jadi sekalian misalnya nanam kopi atau sawit, belajar ekspor sendiri. Jadi nanti kita bisa dapat cuannya double gitu loh. Harganya bukan harga Indonesia kopinya, harganya harga luar. Kalau mau lihat-lihat harga itu bisa lihat di Alibaba, aplikasi Alibaba. Kalau mau ngimpor barang pun dari China bisa lihat di Alibaba. Gitu. Nah, Jack Ma itu Mbak ya. Oke. Lanjut. Ini Materinya ya. nanti di-share pasti. Nanti kita share nanti teman-teman ya. Selanjutnya dari Pak Yudi BRC. Risiko tinggi yang mana antara forex dan saham? Investasi apa yang paling cocok untuk karyawan Buma tipe agresif? Nah, Pak Yudi ini tipe agresif, nggak mengganggu aktivitas kerja. Tadi kan kalau trading saham tadi kan mesti melototin ya Mbak Sylvia ya. Pilihan paling pas mana nih antara trading dengan investor nih Mbak, kan kira-kira ya. Nah, dari pilihan itu antara saham dan forex mana yang paling sesuai dengan tipe karyawan Buma Mbak? Silakan monggo Mbak Sylvia. Oke. Jadi kalau forex sama saham itu beda jauh. Forex itu bisa 0, tapi saham enggak. Karena gini, kalau forex misalnya kita invest 100 juta. Terus kita pasang kayak binomo. Kita akan memprediksi harga dari misalnya USD to Hong Kong, ya kan? Ke kurs lain gitu loh. Kita prediksinya dia tinggi, dia akan naik. Ternyata dia turun. Kalau Bapak tetap pasang, misalnya Pak Rudi tetap pesan ini barang akan naik di harga 300 misalnya. Sekarang harganya 200, Bapak pasang harganya naik 300, ya kan? Kalau selisihnya itu jadi cuannya Bapak. Satu ketika dia nggak naik, dia malah turun. Terus diinepin setiap malam. Setiap malam itu akan dicas, Pak, kalau forex itu. Jadi duit kita 100, setiap malam akan berkurang berapa persen. Misalnya biaya inapnya itu misalnya 2%, atau 0,5%, atau 1%. Setiap malam, kalau kita nggak close itu order kita, berkurang 1%. Begitu terus. Sampai akhirnya duit yang kita punya di forex itu akan jadi 0 rupiah. Gitu. Terus di forex itu ada minimum. Duit itu harus standby ready berapa? Misalnya 20 juta, ya kan? Ternyata karena kita kena minimum yang cas itu, Pak, cas order inap itu. Ternyata duitnya nggak nyampe ke 20 juta. Artinya Bapak nggak bisa transaksi lagi gitu loh. Sedangkan orderan Bapak masih gantung nih 1. Itu forex. Dan tidak punya apa-apa jadinya. Tapi kalau saham nih beli misalnya duit 1 lot, ya kan? Bapak duit 1 lot hari ini. 10 tahun lagi Bapak akan tetap punya duit 1 lot. Mau diinepin, mau nggak diinepin, mau dijual, ya nilainya akan tetap. Dia punya nilai yang sama, tapi nilai yang berbedanya adalah gennya. Selisih antara jual dan beli gitu. Terus tipe agresif tapi tidak mengganggu aktivitas kerja. Saham bisa. Terus kripto bisa. Properti bisa. Emas juga lagi bagus, bisa. Tapi kalau misalnya kripto dan saham, kan ngomongnya pagi-pagi saya harus lihat chart. Nanti malam saya harus lihat chart nggak? Gitu. Itu kan, Pak, biasanya kan susah kita kalau lagi di lapangan, masa pagi-pagi jam 9 kita buka ini. Saya biasanya gini, Pak. Kalau ini saya biasanya malam-malam analisa. Biasanya saya minggu malam itu analisa saham. Apa yang akan saya beli besok pagi, Senin pagi. Jam 8.45 saya pasang jaring untuk yang saya beli. Udah saya beli nih, ternyata nyangkut. Jam 9 saya lihat nyangkut. Habis itu jam 9 atau jam 10 saya pasang untuk jual.
Jadi nggak harus diplototin, Pak. Kalau kita saham kan kita bisa pasang harga dan tidak kena fee. Beda sama forex gitu loh. Sama halnya kayak kripto juga gitu. Kalau kripto kan dia 24 jam transaksinya. Misalnya Bapak mau berangkat tambang, pasang dulu mau beli Doge nih atau mau beli Bitcoin nih satu gitu. Harganya segini. Nyangkut nggak ya? Ternyata nyangkut. Habis nyangkut, pasang lagi jaring untuk jual ke atas. Karena kalau yang namanya investasi nggak boleh greedy, nggak boleh rakus. Jadi kalau misalnya udah pasang jaring, ternyata dia naik lagi, gatel, rubah naik lagi. Jangan, karena kita Itu yang biasanya. Iya, biasanya gitu, Pak. Jadi jangan pernah greedy, jangan pernah rakus. Kalau kita udah punya plan investasi, saya mau Bitcoin nanti harganya segini aja. Kalau udah nyampe ya udah jual. Gitu. Oke. Jadi nggak boleh greedy, nggak boleh serakah. Oke. Selanjutnya dari Mas Mas Miratul Haq. Kalau investasi saham pola agresif, berapa persen rata-rata kenaikan aset per tahun dengan memberikan capital gain? Ya, termasuk dividen ya? Ya, termasuk dividen. Termasuk dividen itu kalau misalnya saya contohin apa ya? Yang paling stabil ya sekarang BBCA. BBCA itu 10%, nggak termasuk dividen. Rata-rata itu yang paling stabil sekarang. Kalau misalnya ada yang bisa lebih ngasih kayak saham-sahamnya tambang batu bara kan sekarang lagi juga pada naik tuh Pak. Cuman kan masalahnya dia nggak stabil gitu loh. Itu kalau menurut saya sih bukan emiten yang cocok untuk kita pakai jangka panjang. Itu lebih cocok untuk trading. Jadi kalau mau yang jangka panjang, kita cari yang emiten yang stabil. Kalau mau ngitungin yang trading, artinya kita punya plan investasi yang per triman aja. Jadi per 3 bulan saya mau target 15% gitu loh. Itu bisa dapat di trading, tapi tidak akan bisa dapat di investor gitu, di investing saham. Beda. Ya. Oke, terima kasih Mbak Silvia. Yang terakhir ini Mas Agus ini dari tadi mengangkat tangannya, semoga nggak pegel. Monggo disampaikan pertanyaannya, Mas Agus. Mana? Mas Agus Tantio? Iya. Mungkin Mbak Silvi sama Masnya ya, aku belum paham ya terkait dengan saham maupun sama investasi ya. Jadi nanti bisa di apa namanya, yang tadi apa namanya di googling apa namanya yang Kalkulator bisa saham ya Pak? kita bisa belajar ya. Oh, ya kalkulator saham. sahamnya itu Mas. Kalkulator saham Pak. Jadi bukan kalkulator saham, kalkulator profil risiko. Jadi setelah Bapak cari di Google kalkulator profil risiko, nanti ketahuan Bapak tuh lebih cocok di saham atau di investasi lain gitu loh. Kalau misalnya ternyata cocoknya di saham, baru kita belajar nanti di YouTube-nya Pak itu Pak yang tadi Rian. Iya, siap. Itu. Kalau menurut saya sih Pak, jangan coba-coba invest kalau ternyata kita belum paham banget gitu loh. Takutnya sayang loh. Kan kita capek-capek cari duit, ternyata kita investasi ke instrumen yang salah gitu. Oke, siap. Ya, Silvi. Terjawab ya, Mas Agus ya. Terima kasih, Mbak Silvia. Ya, makasih ya, Mas. Masih banyak sekali pertanyaan yang ngantri ya, tapi nggak terasa sudah 1,5 jam ini waktunya sudah saya Mbak Agil Pak, waktunya sudah 1,5 jam. Padahal saya teman-teman masih pengen ngulik lebih lanjut ya terkait dengan investasi ataupun kemerdekaan finansial ini kan. Cuman sayangnya tadi saya lihat dari ibu-ibu belum ada yang menyampaikan pertanyaan ya. Oke, nah kalau gitu dan semua pertanyaan sudah terjawab, sudah tersampaikan, kita waktunya masuk ke kuis ini ya. Mbak Silvia ada 2 pertanyaan ya? Ada pertanyaan ya Mbak Silvia yang Iya, kuis? ada 2 pertanyaan. Nah ini siap-siap ya, siap-siap teman-teman diperhatikan pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan dari Mbak Silvia. Saya yakin kalau sudah dicatat-catat tadi juga pasti akan bisa menjawab. 2 pertanyaan dari Mbak Silvia, hadiahnya untuk masing-masing pemenang nanti ya, masing-masing pemenang dapat
dapat saldo GoPay ya, saldo GoPay masing-masing 100.000 untuk satu orang pemenang. Jadi 2 orang nanti dapat masing-masing 100.000. Nah, ini pertanyaannya dari Mbak Sylvia, monggo silahkan nanti siapa yang bisa menjawab lebih dulu bisa mengangkat tangan ya. Nanti minta tolong Mbak Agil, Mbak Claudia ataupun Mbak Litang untuk melihat siapa yang mengangkat tangan paling dulu untuk diberikan kesempatan untuk menjawab. Monggo Mbak Sylvia disampaikan Ya, pertanyaan kuisnya. pertanyaan pertama. Chartnya kelihatan? Chart ini kelihatan? Chartnya kelihatan. Kelihatan ya. Ya, ini ada Anda di tengah-tengah, terus ada banyak investasi. Ada emas, deposito, obligasi, reksadana, saham, sama properti. Nah, menurut teman-teman nih, manakah investasi yang paling terbaik? Wah, 8 itu. Banyak yang raise hand loh. Siapa ini Yang tadi? paling atas Muhammad Rizky Afdol. Monggo Mas Rizky. Baik, Mas, kalau yang saya pelajari dari semua item ini, yang paling tinggi untuk penghasilannya, yang pertama properti, Mbak. Oke. Karena memang properti ini secara penghasilan lebih tinggi ya. Yang kedua baru di saham, Mbak, seperti itu. Jadi yang paling tingginya ya di properti untuk benefitnya lah, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Kita Ada yang lain? atau ya ada yang lain? Mungkin satu lagi ya Mbak Sylvia. Iya, masalahnya masih salah, Pak. Yang Ayo. lain mungkin? Tonton. Ayo. Yang lain ada Mas Rizky Dwi Permana Putra. Oke, monggo Mas Rizky langsung. Baik, selamat malam Mbak Sylvia. Kalau tadi ya investasi yang terbaik, kalau kata Mbak Sylvia kan tadi leher ke atas ya, karena kita perlu mempelajari segala bentuk investasi ya. Tapi leher ke atas itu kita bisa tahu semua profil, semua resiko investasi yang akan kita masuki gitu. Cuman kalau dari chart ini, menurut saya sih emas, karena emas itu satu-satunya investasi yang tahan sama namanya inflasi. Oke. Itu Mbak. Oke. Masih salah ya? Dikit lagi. Masih salah, dikit lagi. Dikit lagi. Berikutnya siapa tadi? Berikutnya Mas ya Utama. Ya, kalau menurut saya sesuai passion masing-masing sih. Misalkan saya tipenya yang tidak suka mengambil resiko, mungkin saya akan memilih misalkan emas. Tapi dengan saya yang suka mengambil resiko, bisa misalkan saham dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan passion sih. Gitu. Masih salah ya? Saya ulang kali pertanyaannya ya. Ini ada satu chart, ada kita di tengah-tengah kita, ada saham, reksadana, deposito, obligasi, emas, properti. Manakah investasi yang terbaik? Investasi manakah yang paling terbaik? Ada Mas Muhammad Haikal. Terima kasih, saya izin menjawab. Ya. Investasi yang terbaik itu adalah yang paling utama itu mungkin bisa di deposito dulu, karena kita untuk mengamankan dana darurat dulu ya. Oke. Gitu. Masih berapa orang yang raise hand? Miska. Miska, Masih ya, banyak Kak, masih ada. Ya, salah. Coba lihat lagi chartnya ini. Aja yang jawab, ibu-ibu aja yang jawab deh. Boleh.
silahkan. Boleh, sekarang Ibu Miska yang jawab. Kalau menurut saya sendiri sih saham kali ya. Masih salah ya Bu Miska? Oke, masih dilanjut. Ada Mas Rizky Afdol. Silakan mencoba Mas Rizky. Yang salah tadi boleh nyoba lagi kok. Kalau Oh, yang lain jangan. salah berarti di reksadana sih Mbak, karena saya pribadi juga nabung di reksadana pasar uang kalau buat ngamanin duit. Jadi kalau dilihat secara bunganya lah ya, dibanding dengan risiko dia lebih rendah untuk pasar uang. Kemudian bunganya dibandingkan yang deposito itu lebih tinggi, dan juga kalau pasar uang itu trennya nggak ada turun, jadi up terus gitu sih Mbak, kalau pengalaman saya gitu. Pak Yudi boleh nyalain mikrofonnya Pak? Pak Yudi BRC nih, Pak Yudi BRC ini. Monggo Pak Yudi. Ya. Ayo Pak Yudi, cepat Pak Yudi. Nah, Investasi yang terbaik adalah diri kita sendiri. Setelah itu kita mengetahui profil kita seperti apa, nah yang paling cocok seperti kita seperti apa, yang paling aman ya mungkin Mas kalau kita safe ya, orangnya tipe safe yang konvensional. Kalau yang paling risiko mungkin saham. Seperti itu Bu. iya, iya benar Pak Yudi. Jadi jawaban yang benar adalah investasi ke diri sendiri. Kita adalah penghasilnya dulu. Hidup Pak Yudi, hidup. Merdeka Pak Yudi, merdeka. Hidup Pak Yudi, hidup. Aku tadi mau jawab itu. Tapi nggak ada pilihan Mbak, kok gitu ya. Emang Pak, pertanyaannya emang begitu Pak. Nih pertanyaan, kita masuk kuis kedua ya, biar tuntas ya. Ini saya yakin yang kedua harus bisa jawab ini. Tunggu saya jelasin dulu. Kenapa jawabannya adalah investasi ke diri sendiri? Karena kita adalah penghasil duit. Kita adalah mesinnya duitnya kita. Kalau investasinya nggak ke diri sendiri, gimana kita punya semua emiten atau diversifikasi investasi? Jadi yang paling benar investasi dulu ke diri sendiri. Mulai belajar, mulai baca buku, mulai ikut seminar, cari mentor, semuanya dari diri sendiri dulu. Belajar menekan gaya hidup, belajar ngendaliin diri untuk tidak berhutang, baru kita bisa main investasi yang ada di lingkaran itu. Gitu. Terjawab ya, hebat Pak Yudi tadi. BRC ya Pak? Ya. Amat buat Pak Yudi. Monggo pertanyaan berikutnya, Mbak. Pertanyaan kedua, ini video Pak. Nanti saya post di tengah-tengah ya. Kita play dulu. Tolong didengerin karena ini nggak bisa diputar 2 kali. Kalau putar 2 kali, keluar jawabannya. Terus kalau teman-teman yang udah pernah lihat konten ini pasti tahu jawabannya. Kita putar ya. Kalian bergaji 1 juta misalnya. Bisa nabung 100.000. Nah, kalau gajinya 2 juta, nabungnya berapa? Ayo. Suaranya nggak dengar, Bu. Suaranya nggak Mungkin dengar? bisa di ini, Iya. bisa disampaikan secara langsung Mbak Silvi, karena videonya kenceng suaranya. Oke. Jadi gini, bergaji, misalnya kalian bergaji 1 juta, bisa nabung 100.000. Kalau misalnya gajinya jadi 2 juta, wah langsung resen. Nabungnya berapa? Saya ulang ya. Gaji sejuta, nabungnya 100.000. Kalau gajinya 2 juta, nabungnya berapa? Gampang banget itu sudah. Ayo. Pak. Silakan Pak Jauhari yang selalu jauh, Pak. Silakan Pak. Jauh. Oke. Izin menjawab, Bu Silvia. Iya, Pak. Diizinkan. Oke. Jadi begini, kalau 2 juta berarti kan nabungnya jadinya 1.100.000, Bu. Ya. Karena tadi kalau 1 juta kan 100.000 dia nabungnya. Alasannya kenapa? Alasannya itu tadi, kalau 1 juta kan nabungnya 100.000. Berarti biaya hidupnya atau yang dipakai kan 900.000. Betul. Terus setelah 2 juta tetap gaya hidupnya di 900.000. Terus nabungan jadinya nambah 1 juta, 1.100.000 jadinya. Begitu. Betul, Pak. Iya, benar.
Ya, langsung dapat menangnya, Pak. Selamat Pak Jauhari. Selamat. Selamat Gak Pak sia-sia Jauhari. Bapak jauh-jauh ke sini. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah pendapatan boleh naik, tapi gaya hidup nggak boleh berubah. Itu, Pak. Itu. Jawabannya 1.100.000 karena apa? Karena pendapatan boleh naik, tapi gaya hidup nggak boleh berubah. Artinya 1 juta nabungnya 100, 2 juta harusnya nabungnya 1.100.000 gitu. Udah dapat ya pemenangnya 2 orang ya. Ini tadi. Saya kalau jawab salah tadi Mbak Sylvia. Tadi saya ngomongnya mau nabungnya 200. Ya. Oke, selamat ya sekali lagi Pak Jauhari dan siapa tadi? Pak Pak Yudi. Pak Yudi ya, Pak Yudi dan Pak Jauhari. Iya. Dari BRI semua ya. Selamat. Oke. Mantap sekali jawabannya dan sangat mencerahkan. Oke, jadi ya teman-teman semuanya ya, minta tolong Pak Yudi dan Pak Jauhari nanti chat nomor kontaknya disampaikan ke Mbak Agil, Mbak Claudia atau saya via chat room agar bisa kita list untuk nomor yang bisa dihubungi terkait dengan saldo GoPay yang akan kita ya. Oke, teman-teman semuanya ya, tidak terasa sekali lagi saya sebenarnya pengen menambah waktu tapi udah malam juga, udah waktunya juga mesti istirahat juga teman-teman dan sudah dicolek-colek dari Mbak Lintang dan Mbak Agil, Pak udah hampir 2 jam Pak gitu. Nanti sepertinya ngomongin terkait dengan kebebasan finansial atau merdeka finansial ini sangat menyenangkan ya Mbak Sylvia. Nanti kayaknya kita perlu sesi 2 lagi nanti sesi berikutnya, nanti juga kesempatan untuk ibu-ibu juga untuk menyampaikan pertanyaannya terkait dengan investasi atau build kingdom ya. Jadi biar bisa dapat build kingdom Pak. Iya. Baru nanti ya. Nanti seperti apa triknya, kayak perlu bikin sesi selanjutnya nih nanti. Saya juga bisa nge-host lagi nanti Mbak Sylvia ya. Oh, ya. Foto bersama dulu Pak. Oke, ya. Ini itu tadi ya teman-teman bahwa banyak sekali penyampaian pemaparan Mbak Sylvia terkait dengan apa dan bagaimana kemerdekaan finansial itu terkait dengan masalah keuangan, prioritas keuangan, pos-pos pengeluaran yang mesti kita tata sedemikian rupa, juga investasi apa yang bisa kita kelola selain saham, beli sawah, beli apa tadi kebun sawit, juga bikin kos-kosan, itu juga bisa kita ambil sebagai opsi ataupun pilihan-pilihan investasi untuk memaksimalkan pendapatan kita. Jadi jangan berpikir seperti saya tadi ya, merdeka finansial itu begitu dapat duit gaji ya merdeka mau kita beli apa, ini ternyata bukan seperti itu ya ternyata ya. Oke. Sebelum kita akhiri ya teman-teman, jadi materi ini tadi banyak sekali dan jangan berkecil hati untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk membuat investasi atau mungkin investasinya baru kecil-kecilan ya nggak apa-apa. Dan tetap pesan dari sponsor ini ya, dari pesan sponsor selain investasinya dijaga, kita juga kesehatan personal kita juga harus dijaga tadi, karena investasi yang paling penting adalah investasi diri kita sendiri. Jadi vaksinasinya teman-teman yang belum divaksin, yang belum lengkap vaksinnya, segera divaksin yang kedua. Saya sudah kemarin dapat di Solo, jadi sudah lengkap. Ya, teman-teman yang belum lengkap vaksinnya segera dilengkapi vaksinnya, dan jangan lupa tetap protokol kesehatan 6M-nya ya, memakai masker yang standar dengan baik dan benar, terus aman, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, lalu berikutnya menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Dan yang tak kalah pentingnya apa kira-kira teman-teman? Yang M yang ke-6? Mengisi DSS. DSS atau bisil dengan lengkap dan jujur apa adanya ya, itu yang nggak boleh. Meskipun tanggal merah harus diisi ya, jadi biar kita terkontrol dan termonitor kondisi kesehatan kita. Nah, sebelum kita akhiri Jajablik malam hari ini, kita foto dulu. Ini tadi saya udah dan biar keren difoto dulu. Mbak Agil ya yang bantu ngambil ini ya, meng-capture ya, Mbak Agil. Terima kasih, Mbak. Bentar, ganti background. Yuk, Bapak Ibu yang masih belum on cam, disilahkan on cam.
Monggo silakan. Ini yang belum di on kan ini Mas Aldi dari Bumai PR, ada Mas Andri. Saya Pak Akil Merdeka atau boleh Pak Andreas yang mengarahkan gaya. Berapa gaya nih teman-teman? 1 kali atau 2 kali ya? 15 lah Pak. Oke, yang pertama gaya Merdeka dulu ya sesuai tema hari ini ya. 5 kali. Oke, siap. 1, 2, 3. Merdeka. Oke, gaya kedua. Silakan. Gaya kedua. Gaya Kedua gimana Pak? Sarangeo. Gaya kedua 1, 2, 3. Oke. Gaya cuan ada nggak gaya cuan? Gaya cuan gimana gaya cuan itu? Kan digoyang-goyang Bu Devi. Mantap, sudah. Ya. Oke, ya terima kasih sekali ya. Thank you, Ibu rekan-rekan semuanya, Bu Manes dimanapun berada, keluarga Bu Manes yang diwakili oleh Pak Guyuban. Terima kasih kepada Mbak Sylvia Della yang bersedia menjadi narasumber kita malam hari ini di tengah kesibukan dan juga keletihannya juga ya, tadi masih baru nyampe di mana Prabu Muli ya, Muara Enim langsung gabung dengan kita malam hari ini, super sekali. Nanti semoga ada kesempatan kita bisa ngobrol lebih lanjut, ngulik lebih dengan kebebasan finansial ini yang sangat luar biasa. Oke, saya Andreas Muhammad Subagio bersama kerabat kerja Jajablik malam hari ini pamit undur diri ya. Jaga jarak, tetap klik untuk kita semuanya. Terima kasih, semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pak Andreas. Luar biasa. Dan semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Makasih Mbak Agil. Mas Yudi dan Dito. Makasih Mbak Agil. Terima kasih Mas Hendy. Siap. Terima kasih Mbak Agil. Sama-sama Bu Devi. Aku mau foto dulu. Oh iya siap. Bener dong. Mau olahraga dulu pakai bantal aqua. Oh iya. Duh masih berasa nih. Enak ya. Lagi ya. Dong, foto dong. Siapa yang foto? Kakak. Siapa yang foto nih? Oke. Oh beneran nih bisa foto. Dia mau foto. 1, 2, 3. Gaya pertama itu ya. Bentar, itu baru gaya pertama. 1, 2, 3. Harus panjang nih belajar investasi kakak. Nah, sudah masuk grup cuan itu, grup cuan Buma. Ada grup cuannya. Coba tanya Miratul Haq masih di sini nggak? Masih. Miratul Haq, Mas Miratul Haq. Oh iya dia sempet ngobrol tuh kasih tahu. Oke. Jangan-jangan teman-teman di sana. Yang ini ya. Yang kita juga belum join. Lintang kali ya, maka Claudio udah join. Panggas join. Grup cuanki gua ikut. Oke, baik bunda-bunda, bapak-bapak. Selamat beristirahat. Oke. Mandi. Merdeka. Thank you Bang Andre. Sama-sama. Thank you Bang Andre. Sampai jumpa MC lagi. Mandi, Mak. Baju lihat tadi pagi masih dipakai itu. Oi, masih recording ini kayaknya.